Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi yang akan dilakukan oleh teman kita, yaitu Aurora Beatrice, untuk melakukan diskusi dan mendengarkan presentasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai demokrasi. Untuk itu, saya sebagai moderator mempersilahkan waktu untuk teman kita, Beatrice, melakukan presentasi. Oke teman-teman, aku share screen ya. Eh, jadi halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aurora Beatrice Daud dari kelas 2023K, PK 050 dengan nomor NIM 23040704 Nah, di sini eh, aku mau memaparkan tentang demokrasi. Eh, bentar ya. Nah, jadi demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Nah, gini aja. Nah, ada beberapa masalah yang dibahas. Yang pertama itu ada pengertian demokrasi. Yang kedua, mengapa demokrasi dipilih dan dianut negara-negara di dunia. Terus yang ketiga ada dinamika demokrasi. Yang keempat, sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Dan yang kelima ada pendidikan demokrasi. Nah, yang pertama, pengertian demokrasi. Menurut KBBI, diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno demokratia atau kekuasaan rakyat yang terbentuk dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos kekuatan atau kekuasaan pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani. Nah, salah satunya itu Athena klasik. Menurut Abraham Lincoln, mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pandangan Lincoln, demokrasi melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, kalau menurut Joseph Schumpeter, demokrasi sebagai sistem yang memilih pemimpin politik melalui pemilihan umum. Pandangan ini menekankan peran pemilihan umum dalam menentukan pemimpin politik. Terus yang kedua, kenapa alasan negara-negara di dunia menggunakan demokrasi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ada terbangunnya integrasi nasional. Terus yang kedua, melindungi kebebasan individual. Terus ada pemerintahan yang transparan dan yang terakhir menjamin keadilan. Nah, maksud dari terbangunnya integrasi nasional ini memungkinkan rakyat untuk ikut ambil bagian dalam membentuk integrasi nasional dan mengatur hubungan pemerintahan pusat, daerah, dan warga negaranya. Terus yang kedua ada melindungi kebebasan individual. Demokrasi mencegah penguasa otokrat yang kejam dan licik. Karena itu terciptalah kebebasan bagi rakyat untuk berbicara, berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Terus yang ketiga ada pemerintahan yang transparan. Karena kedudukannya sebagai kekuasaan yang tertinggi, rakyat memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol pemerintahan yang
Nah, hal tersebut akan menciptakan transparansi dalam pemerintahan. Terus yang keempat, itu menjamin keadilan. Demokrasi memungkinkan terjadinya perbaruan kehidupan sosial melalui penghapusan kebijakan yang tidak memuaskan, penggantian para politisi, dan pemilihan umum. Selain itu, demokrasi juga menjamin kesetaraan sebagai warga negara serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Nah, poin ini kita mau bahas dinamika demokrasi di Indonesia. Jadi, demokrasi yang sekarang kita pakai itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila ini memiliki dasar dan pandangan kepada Pancasila. Nah, menurut Udin Saripudin Winata Putra, ada beberapa pilar-pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama itu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan berkemakmuran. Dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Ini suaraku kedengaran kan ya? Oke, oke. Kedengaran. Siap. Nah, secara esensial, terdapat kesesuaian dengan pilar-pilar demokrasi universal, tetapi yang membedakan dengan demokrasi Pancasila ini adanya pilar pertama yaitu demokrasi berketuhanan yang Maha Esa. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari dinamika kehidupan bernegara di Indonesia dengan mengacu pada konstitusi yang pernah berlaku, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS tahun 1959, dan Undang-Undang Dasar 1950. Nah, dalam ketiga konstitusi ini terdapat eh, kata kunci yang mencerminkan nilai, cita-cita, serta konsep demokrasi. Di sini ada Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Nah, itu ditulisnya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Terus di alinea keempat itu ditulis maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar dengan berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Beli tiket pesawat dari Eh, kos. Gila. mute dulu ya, Kemarin dapat teman baru, nongkrong bareng teman guys. baru. Nanda boleh di dari mute dulu ya. Hostnya aja yang nge-mute. Hostnya aku, tak mute aja. Oke, sudah. Terus yang ketiga itu ada konstitusi RIS. Itu ditulisnya, maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam piagam negara yang berbentuk Republik Federasi yang berdasarkan bla 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 kerakyatan. Nah, terus di Undang-Undang Dasar Sementara 1950 alinea kedua ditulis dengan selalu sentausa mengantarkan rakyat Indonesia. Nah, dari ketiga konstitusi ini terkandung paham demokrasi dan secara jelas bahwa demokrasi Pancasila dijadikan sebagai landasan kehidupan bernegara dan berdemokrasi negara Indonesia. Proses demokrasi di Indonesia saat ini memang belum mencapai kata yang membanggakan. Nah, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor. Ada faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, serta psikososial penyelenggara negara. Namun, dari perkembangan sejarah yang kita ketahui, eh,
ada pegangan yang kuat akan demokrasi konstitusional atau adanya ketergantungan yang kuat yang tidak bisa lepas dari proses berdemokrasi di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya juga menuju tahap penyempurnaan dalam kehidupan demokrasi. Kemudian ada sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dari masa ke masa mengingat Undang-Undang Dasar yang berlaku juga mengalami perubahan. Perkembangan demokrasi di Indonesia juga melewati beberapa proses. Proses tersebut dibagi jadi 4. Nah, yang pertama itu ada demokrasi parlementer atau masa Republik Indonesia I di tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini bentuk pemerintah di mana kekuasaan dipisahkan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen memiliki peranan yang kuat, bahkan dapat menggulingkan pemerintahan suatu negara. Kelemahan dari demokrasi ini sendiri itu adanya dualisi dalam pemerintahan, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahannya. Serta pemerintahan juga terlalu bergantung kepada legislatif atau parlemen yang menjadikan kedudukan eksekutif atau kepala negaranya tidak stabil. Terus yang kedua ada demokrasi terpimpin atau masa Republik Indonesia II di tahun 1959 sampai 1965. Jadi demokrasi terpimpin itu didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila. Kekuasaan politik tersebut pada satu pemimpin yang disebut Dwi Tunggal yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Nah, pemimpin tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat. Namun, di demokrasi terpimpin juga ada beberapa kelemahan, yaitu melemahkan legislatif yang berujung pada keterbatasan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, karena sifatnya yang terpusat, otonomi daerah semakin terbatas dan proses pengembangan daerahnya juga terhambat. Nah, itu juga mengakibatkan ekonomi yang terhambat. Terus, yang ketiga, ada demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Itu sudah memasuki masa Republik Indonesia III. Nah, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru didasarkan pada Pancasila dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini ditujukan untuk membentuk eksekutif dan legislatif yang lebih seimbang. Demokrasi ini menonjolkan sistem presidensil. Namun, dalam penerapannya, kekuasaan eksekutif di era Orde Baru tidak berotasi selama lebih dari 30 tahun. Jadi dia yang seharusnya musyawarah untuk mufakat, tapi malah menyeleweng gitu. Terus pemungutan suara juga tidak dilakukan dengan transparan, bahkan bisa dibilang tertutup dan dianggap tidak demokratis karena adanya praktik korupsi kolusi dan nepotisme yang memuncak pada saat itu. Terus selanjutnya ada demokrasi Pancasila di era reformasi. Di tahun 1998 setelah lengsernya Presiden Soeharto sampai sekarang. Nah, karakteristik demokrasi di era reformasi memiliki karakteristik pemilu yang lebih demokratis. Perputaran kekuasaannya juga terjadi secara menyeluruh dari pemerintah pusat hingga daerah. Sebagian besar hak warga negara dijamin pemerintah seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan lain-lain. Dan kebebasan pers itu di era sebelumnya dibatasi begitu. Dan yang terakhir ada pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi telah diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Menurut UNESCO,
Maksud dari pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya dengan pengertian, martabat, dan persamaan, saling mempercayai, dan toleransi. Tujuan dari pendidikan demokrasi adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter individu dalam kehidupan demokratis. Demokrasi pendidikan membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi sehingga perilaku mereka mencerminkan kehidupan yang demokratis. Nah, kegunaannya di sini aku nyebutin 3. Yang pertama ada menciptakan lingkungan yang kritis dan aman, terus meningkatkan pemikiran yang kritis, dan mengakui setiap individu sebagai pribadi yang unik, berbeda satu sama lain, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kesimpulannya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat berperan penting dalam jalannya suatu negara. Tujuan dari demokrasi sendiri adalah memberikan rakyat hak beraspirasi dan bernarasi secara bebas. Demokrasi juga menjadi kontrol bagi pemerintah agar tidak semena-mena terhadap jabatannya. Nah, Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan demokrasi konstitusional atau Pancasila telah melewati berbagai macam pasang surut dalam proses penyempurnaan demokrasinya. Untuk itu, penting bagi warga negara mengetahui dan mempelajari tentang demokrasi yang telah berkembang. Pentingnya pengetahuan akan demokrasi membentuk karakter yang nasionalis, sikap berpikir kritis terhadap kebijakan yang berlaku dalam negara. Nah, itu dia beberapa paparan yang bisa aku sampaikan. Makasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Baik, terima kasih untuk Kak Beatrice telah memaparkan materinya dan memberikan kita semua ilmu baru. Untuk itu, sebagai pelengkap, eh, alangkah baiknya untuk kita berdiskusi. Maka dari itu, apakah ada yang kurang dimengerti dan ditanyakan? Aku mau izin bertanya. Tadi kan terakhir Beatrice menyebutkan kita menganut sistem demokrasi Pancasila ya atau konstitusional. Kenapa kok nggak Pancasila aja? Kenapa kok demokrasi Pancasila itu tadi juga disebut dengan demokrasi konstitusional gitu? Terima kasih Beatrice. Mohon jawabannya. Baik, Kak Beatrice, apakah langsung ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Aku langsung jawab aja ya kalau gitu. Nanti biar yang lain juga langsung dijawab gitu ya. Ya, Eh, silakan. tadi pertanyaannya, kenapa kok demokrasi konstitusional itu juga disebut Pancasila? Kenapa nggak Pancasila aja atau konstitusional aja gitu? Nah, Pancasila itu kan merupakan dasar kehidupan bernegara dan berpolitik di Indonesia, yang artinya Pancasila mengatur setiap hak dan kewajiban warga negara serta pemerintahannya. Selain itu, konstitusi yang kita pakai sekarang itu kan Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi mengatur dan memberikan batasan terhadap cara kerja pemerintah. Jadi sama-sama mengatur dan membatasi pemerintah. Itu. Maka dari itu, demokrasi Pancasila disebut juga dengan demokrasi konstitusional karena fungsi keduanya memberikan batasan dan mengikat pemerintah gitu sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Kalau jawabanku seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya mau izin bertanya. Ya, Eh, Menurut Beatrice, itu apakah bentuk pemerintahan yang bentuk apa namanya? Maaf, maaf. Bentuk pemerintahan yang di Indonesia anut sekarang itu sudah lebih baik daripada sebelumnya ketika era Orde Baru. Terima kasih. eh,
Kalau ini aku langsung jawab ya. Kalau menurut aku sendiri, dilihat dari sejarahnya, dibandingkan dengan demokrasi Pancasila di era Orde Baru, di era sekarang ini lebih jelas dan pemerintahannya juga lebih transparan. Contohnya, pemilu di era Orde Baru tadi kan eh, memang melibatkan rakyat dalam proses pemilihannya. Nah, tapi eh, pemilunya itu hasil pemilunya itu juga cenderung pada satu partai saja gitu. Dan itu nggak transparan. Sedangkan pada era reformasi atau sekarang ini pemilunya juga udah lebih adil dan transparan daripada sebelumnya. Karena karena juga ada undang-undang yang telah berlaku. Misalnya masa jabatan presiden dibatasi oleh hukum. Jadi ada perputaran kekuasaan yang stabil juga. Kalau di era Orde Baru kan selama lebih dari 30 tahun dia kan nggak ganti presiden gitu. Kalau menurutku seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih Beatrice. Oke, sama-sama. Nih sisa waktunya 4 menit ya teman-teman. Oh ya, Elok Nimatus Baik, Solihah bisa tanya. Apakah sudah ada di rumah? Kalau mungkin kalau belum sampai atau ada halangan bisa dilanjut diskusi gitu ya. Maksudnya diskusi saja gitu. Nanti Elok kalau misalnya join bisa langsung tanya. Oh iya. Ini anaknya ada atau enggak ya? Oh ada kok. Oh ya, ini pertanyaan dari. baik. Saya akan Ayo. membacakan pertanyaan dari Ella. Bagaimana pendidikan demokrasi di Indonesia mengakibatkan perkembangan demokrasi di negara tersebut? Dan bagaimana pendidikan demokrasi dapat mengatasi ancaman yang mengancam demokrasi di Indonesia? Apakah bisa dimengerti, Kak Beatrice? eh oh jadi Elok nanya eh apa ya? Demokrasi mengakibatkan perkembangan demokrasi. Oke. Oh jadi kayak eh oh iya ya, paham paham. Oke oke. Eh jadi eh kekuasaan tertinggi di demokrasi itu kan rakyat. Untuk itu, rakyat juga perlu ikut campur dalam urusan negara. Nah, pendidikan demokrasi tersebut bisa mempengaruhi rakyat untuk bertindak kritis terhadap setiap keputusan pemerintah. Nah, hal tersebut dapat menjadi kontrol bagi negara agar pemerintah juga tidak melewati wewenang yang telah diberikan. Pendidikan demokrasi yang baik akan menghalangi ancaman-ancaman seperti penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi karena adanya kontrol dari rakyat tersebut. Jadi, pendidikan demokrasi itu penting gitu buat rakyat mengontrol setiap keputusan pemerintah dan negaranya. Apakah sudah menjawab, Elo? Baik, sepertinya sudah menjawab. Sebelum menutup diskusi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita melakukan sesi foto untuk dokumentasi dan bukti bahwa kita sudah melakukan pembelajaran. Ya, Baik, boleh dibantu Kak Arza. Nggak bisa, nggak pakai laptop. aku aja dah. Ya. Boleh. Gimana ya? Ya, oke. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya.
Saya sebagai moderator mengakhiri